Salam, selamat pagi, selamat siang Bapak-Bapak, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan, dimanapun Bapak dan Ibu berada pada hari ini. Tadi kita telah melihat bagaimana sorotan yang terjadi di negara-negara waktu itu, bagaimana juga bahwa banyak sekali orang akan sibuk rapat, berjabat tangan, maupun pertemuan-pertemuan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kota sudah tertidur dan juga sebelum kota terbangun, saat jalan-jalan masih sunyi di bawah cahaya pagi, keputusan besar sudah menunggu. Kekuatan mengalir di ruang rapat. Agenda-agenda disusun di balik dinding kaca dan nasib-nasib ditentukan oleh pemimpin. Namun, di balik grafik, di balik target, maupun di balik keuntungan, ada satu kekuatan yang sering terlupakan, yaitu adalah kasih karunia. Kasih karunia adalah prinsip kepemimpinan yang paling diremehkan dalam dunia modern. Sebuah prinsip yang kuno, namun memiliki kekuatan yang abadi. Hari ini kita akan berjalan menembus waktu, menyusuri kisah yang tercatat dalam Lukas 7 ayat 41 sampai 50 dan mengikuti jejak pemimpin besar abad ini, yaitu Timothy Keller, yaitu seorang penggembala, pemikir, dan juga pembaharu kota yang memimpin dengan hati yang penuh pengampunan. Ini bukan sekedar cerita iman. Ini tentang kepemimpinan yang meninggikan, yaitu meninggikan warisan lebih dari sekedar laporan keuangan. Ini adalah tentang kekuatan kasih karunia. Mari kita lihat video yang memperlihatkan ayat-ayat yang tertulis di dalam Lukas 7 ayat 41 hingga 50 ini. Kau mana
Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi melihat ayat dari Lukas 7 ayat 41 sampai 50 ini, kita akan melihat bagaimana yang tertulis di dalam kisah di Lukas 7 ayat 41 sampai 43. Kalau kita melihat di sini, ada dua orang yang berhutang, yang berlutut di hadapan seorang kreditor, juga yang membawa beban berat. Satu membawa beban ringan, dan Yesus mengajar Simon di halaman 10. Di sini di ayat 41 sampai 43 ini mengatakan tentang adanya dua orang berhutang. Artinya ada dua beban. Keduanya terikat dalam satu kenyataan, yaitu adalah kebangkrutan. Namun, Yesus mengampuni mereka berdua. Artinya mereka bebas tanpa syarat. Dalam dunia yang menuntut keseimbangan dan perhitungan, Yesus memperkenalkan ketidakseimbangan kasih karunia. Ia menghapuskan hutang, membuka ruang bagi cinta yang lebih besar. Tim Keller memahami ini dengan dalam. Di tengah hiruk pikuk ambisi menghata, ia berkhotbah bahwa semua orang baik miliarder maupun pekerja kasar, sama-sama memerlukan kasih karunia. Bahwa kepemimpinan sejati lahir dari hati yang tahu dirinya tentang bahwa dia telah diampuni. Dari sini Bapak-Bapak dan Ibu, kita bisa lihat, dan Bapak-Bapak bisa bertanya, apakah Bapak-Bapak sedang menghitung hutang, ataukah Bapak dan Ibu mengampuninya? When God speaks, it happens. God's word is a power. It's not like God's word is not like our word. We say something, but then we have to do it. God's word is his active power. And when you hear God speaking to you in his word, when you study his word, when you hear his voice to you in his word, that is his power coming into your life. That is his reality coming into your life. If you want to make sure your prayer life is meaningful, you need to be deep into the word of God. When you study the word of God, God is speaking to you, and then you respond in prayer. Tim Keller's legacy is in that powerful combination of both pastoral sensibility and cultural awareness. With Keller, you've got an example of what it means to be an exegete of the culture, not just the scriptures. And that exegesis of the culture is always to be in service to the exegesis of the scriptures, of making the application of Christian teaching more incisive, more compelling, more carefully tuned to the idols of our time. One thing that I'm grateful for in the ministry of Tim Keller, how the Lord has used him to not only help me understand the gospel well, but help me understand myself well, by helping me explore and discover idols that were keeping me from delighting in Christ, from trusting in him. And for this, I will be eternally thankful. I still remember the first time I listened to a Tim Keller sermon. I was walking down a street in Edinburgh back in the days when we still used iPods. And as I listened to him talk about how grace changes everything, it was effective. It almost felt like a weight lifting off my shoulders to hear the gospel described like that. And it was life-changing. Jonathan Edwards says, your good deeds cannot keep you out of hell. In other words, you can't save yourself. So he says, your good deeds cannot keep you out of hell. Okay, that's a true proposition. But then he says, any more than a spider web can stop a falling rock. And when he says that, he's connecting a propositional truth to an actual sensory experience you've had, which is spider webs
are so absolutely frail and fragile and flimsy that they can't stop a thing. And it's his way of saying your good deeds are like, they're like a spider web, they're like nothing. And what he did there was he connected an abstract proposition with a sensory experience, and it grabs you. Tim Keller set out there as an aim for the teacher or preacher to cause your audience to adore Christ. That we would put Christ forward in such a way that would help people to see his beauty and his necessity and his significance in such a way that it would cause people to adore Christ. That's now always at the heart of what I do when I teach, and I'm just grateful to have learned that from Tim Keller. It's been such a profound blessing in what he's written and also in what he's built really on the ground in the church, and the way he's ministered in ordinary Sunday settings has helped thousands and thousands of pastors I know minister well in a post-Christian environment, and we are so grateful to him for that. He is a really great guy. There are people who have a really big name and sell a lot of books and are well known, and then to meet them personally is somewhat disappointing. But Tim has always been very kind to me, and I know not just to me, but to a lot of all sorts of people, and people a generation younger than him like myself, and people a generation below me. It's easy to look at non-Christians, and I think the climate of our world today would have us look at non-Christians with sort of sarcasm, with put-downs. I mean, look at these secular idiots. I can't believe what they believe. I mean, the thing I appreciate about Tim is that that's never been his posture. He cares about them because he wants them to know Jesus. He's always been about Jesus. And so what I've seen from Tim is an ability to enter into their world, to see where they're coming from, to see their concerns and their questions, to meet them where they're at, so that he might better lead them to where Jesus is at. And that's what it should be all about. One time we were at a meeting together, and he took the time to come over and made a beeline for me and came over and said, "Hey, Melissa, I just want to encourage you, keep writing." While Tim is so significant and so encouraging in a broader sense, he also took the time to encourage me personally. There is no pastor I know in the past 100 years who has done what Tim Keller has done. To take the Reformed faith and to take it to the street and to take it to the academy the way he has done is truly extraordinary. Tim also has the character of humility and kindness, which has enabled him to influence hundreds of thousands of people. We are all indebted to Tim for the way that he has brought the pastoral heart of Jesus Christ and the truth of God's Word to our culture and our day. The level of respect that he shows when he's trying to reach the unbelievers, I think is something that is a model for many people and something that we should copy. Especially in this time, in this generation, when we have so many people who have no credibility in the gospel or even in churches. I love the fact that Tim Keller's influence is born out of love for men and women, brothers and sisters in Christ in a local church, love for a city, a desire to reach a city like New York City with the gospel. And then for the fruit of his life to then expand far beyond to cities around the world and brothers and sisters in all kinds of local churches. I thank God for his faithfulness to the Word and to the church in ways that have served the broader church with the world, including my life, I think in ways far beyond what he could imagine. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan membahas di Lukas 7 ayat 44 sampai 46, yaitu tentang kuasa persepsi. Yaitu ketika Yesus memandang Simon, lalu menunjuk kepada wanita yang mencuci kakinya dengan air mata. Dan juga kita bisa melihat bagaimana seorang manajer kantor yang tidak menyadari kerja keras karyawan, yang bekerja lembut,
Nah, di ayat 44 sampai 46 ini berkata demikian. Simon, apakah engkau melihat wanita ini? Pertanyaan itu seperti pisau yang menembus ruang. Simon hanya melihat pendosa, pengganggu. Namun, Yesus melihat hati. Bapak-bapak, para pemimpin maupun para personal, apa yang Bapak dan Ibu lihat di dalam tim Bapak dan Ibu? Apakah angka? Apakah laporan? Atau manusia yang berjuang dalam keheningan? Tim Keller sering berkata bahwa kepemimpinan sejati adalah kemampuan untuk melihat yang tidak terlihat, untuk menghargai mereka yang setia dalam kesunyian, yang mengerjakan lebih dari yang terlihat di laporan tahunan. Pertanyaan Yesus kepada Simon kini menjadi pertanyaan untuk kita semua. Apakah Bapak dan Ibu sungguh-sungguh melihat mereka? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kita melihat di Lukas 7 ayat 47, yaitu tentang membahas budaya kasih karunia. Nah, kita melihat ekspresi wanita yang berubah dari malu menjadi lega saat Yesus berkata, dosanya telah diampuni. Dan ini juga kita bisa melihat satu cuplikan tentang tim yang merayakan karyawan yang diberi kesempatan kedua dan kini sukses besar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, di ayat 47 ini dikatakan tertulis, dia mengasihi banyak karena dia telah diampuni banyak. Kasih karunia adalah bahan bakar loyalitas, kreativitas, dan keberanian. Tim Keller membantu budaya kasih karunia di tengah kerasnya kota New York. Bukan hanya di altar gereja, tapi dalam percakapan sehari-hari dengan skeptis, dengan seniman, dan juga dengan pebisnis yang ragu akan iman. Bayangkan ketika organisasi bawa Bapak dan Ibu, apa yang terjadi jika kasih karunia menjadi budaya? Bukan sekedar kebijakan sementara. Jika ruang rapat diisi dengan cerita pemulihan, bukan hanya angka target. Kasih karunia membangun tempat kerja yang bukan hanya sukses, tapi manusiawi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa melihat di bagian ini adalah tentang strategi urban Keller, di mana ketika terjadi Manhattan tahun 1980-an, di mana ada transisi menjadi kota yang hidup dan berwarna. Juga di sini kita bisa melihat ketika Keller berjalan melewati pedagang jalanan, juga pengusaha di Wall Street, dan juga seniman kota. Nah, pada tahun 1989, di saat banyak gereja menjauhi kota besar, Tim Keller masuk ke jantung Manhattan. Ia tidak datang untuk menghakimi kota, tapi untuk mencintainya. Keller mengajarkan bahwa kota adalah pusat budaya dan pengaruh dunia. Apa yang terjadi di kota akan berdampak ke seluruh dunia. Dalam visinya di Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, carilah kesejahteraan kota. Artinya di sini dia mengatakan ketika Keller membentuk model kepemimpinan yang relevan bagi siapapun yang memimpin di tengah keragaman budaya modern. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak dan Ibu hanya membangun perusahaan? Atau apakah Bapak dan Ibu sedang membangun kesejahteraan kota Bapak dan Ibu? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kita melihat bagaimana cerita tentang kasih karunia dan juga kecerdasan budaya. Artinya, ketika Keller berbicara di Google, di Oxford, dan juga ketika berjalan berdampingan dengan pemimpin dari berbagai latar belakang, di sini diajarkan yaitu ketika
Keller berbicara dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh para skeptis. Di ruang-ruang di mana banyak pemimpin membawa argumen, ia membawa kasih karunia. Ia mengajarkan bahwa pemimpin masa kini harus menjadi penerjemah budaya, memahami tantangan zaman tanpa kehilangan kebenaran. Bayangkan Bapak dan Ibu, yaitu ketika Bapak dan Ibu memimpin tim global dengan kemampuan untuk menjembatani jurang perbedaan, yaitu menghindarkan kasih karunia yang menenangkan ruang rapat yang penuh ketegangan. Bapak dan Ibu, kasih karunia bukan tentang melemah. Ini tentang membongkar dinding yang membatasi komunikasi dan menciptakan ruang aman untuk pertumbuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di bagian ini kita bisa melihat ketika kita mempelajari di Lukas 7 ayat 48 sampai 49, yaitu tentang ekonomi pengampunan. Di sini kita diajarkan ketika adanya tamu-tamu di ruang perjamuan, ada yang terdiam saat Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Dan juga kita bisa melihat, bandingkan ketika seorang CEO yang memutuskan untuk memaafkan kesalahan besar seorang manajer senior dalam satu rapat eksekutif. Dia 48 sampai 49 ini dikatakan, Yesus mengatakan, dosamu telah diampuni. Kalimat ini menggemparkan ruang makan itu. Para tamu bergumam, mempertanyakan siapa yang berani menawarkan pengampunan. Dalam dunia kepemimpinan, pengampunan sering dianggap kelemahan. Tetapi Yesus menunjukkan sebaliknya. Pengampunan adalah revolusi. Ia melepaskan beban, menciptakan ruang bagi cinta dan pertumbuhan. Keller mengajarkan bahwa pengampunan bukan hanya nilai rohani, tapi strategi organisasi. Ia merestorasi hubungan, membangun kepercayaan, dan membebaskan kreativitas. Sebuah tim yang tahu bahwa kegagalan tidak akan langsung dipecat, akan berani mencoba, berinovasi, dan bertanggung jawab akan menjadi hal yang menjadi lebih besar. Di organisasi Bapak dan Ibu, apakah pengampunan menjadi kebijakan atau hanya retorika? Di mana kasih karunia bisa memulihkan kepercayaan yang retak? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal ini kita bisa melihat di Lukas 7 ayat 50, yaitu tentang komponen iman, di mana kita mempelajari, melihat wanita itu berjalan menjauh dari rumah Simon dengan damai, senyuman di wajahnya. Nah, juga kita bisa bandingkan ketika seorang pemimpin Bonner berjalan tenang melewati antar bursa saham yang penuh tekanan. Nah, di ayat 50 ini katakan, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan damai. Bagi wanita itu, damai bukan hanya keadaan batin, melainkan undangan menuju masa depan yang baru. Kalian memahami bahwa pemimpin yang diampuni adalah pemimpin yang berjalan dalam ketenangan. Di dunia yang penuh ketidakpastian, pasar yang fluktuatif, perubahan mendadak, damai adalah senjata. Kepemimpinan yang dilandasi kasih karunia dan iman memungkinkan Bapak dan Ibu memimpin tanpa takut kehilangan. Ketika orang lain panik, pemimpin yang penuh hikmat, yang penuh kasih karunia tetap teguh. Dia membangun ketenangan yang menular. Pertanyaannya,
Apakah damai menjadi budaya di tim Bapak dan Ibu? Atau apakah Bapak dan Ibu memimpin dari tempat ketegangan dan kecemasan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa melihat dampak global antara city to city, yaitu di mana kita bisa melihat bahwa ketika di dunia ini, di mana kota-kota seperti kota-kota besar di London, Jakarta, Nairobi, dan juga Sao Paulo, bagaimana juga di kota-kota tersebut gereja-gereja dan komunitas tumbuh di pusat kota. Nah, di sini kita pelajari bahwa city to city bukan hanya organisasi, ini adalah gerakan dari Manhattan. Keller melatih ribuan pemimpin yang membawa kasih karunia ke kota-kota di seluruh dunia. Keller percaya bahwa kota adalah laboratorium budaya global. Apa yang dimulai di pusat kota akan bergabung ke pinggiran dunia. Lewat strategi yang penuh kasih karunia, Keller membangun budaya kepemimpinan yang relevan bagi kota-kota modern. Menghormati budaya lokal tanpa kehilangan inti Injil. Bayangkan, jika Bapak dan Ibu memimpin seperti ini, menciptakan tim lintas budaya yang tak hanya memahami pasar, tapi membawa perubahan bagi komunitas sekitar. Kepemimpinan yang berdampak adalah kepemimpinan yang menembus batas-batas organisasi menuju transformasi kota. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di bagian ini kita akan bicara tentang bagaimana biaya pribadi kasih karunia itu menceritakan tentang penyakit Keller. Di sini ketika Keller duduk di dekat jendela, menulis di buku catatannya sambil menatap keluar. Jendela menunjukkan pergantian musim. Dan saat itu dia berbicara di hadapan audiens tentang penderitaan dan harapannya. Nah, di sini kita belajar Bapak-bapak dan Ibu bahwa Keller pada saat itu, pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Keller menghadapi diagnosis kanker pankreas. Namun di tengah kelemahan fisik, kasih karunia terlihat paling kuat. Ia berbicara tentang penderitaan, bukan sebagai hambatan, tapi sebagai jendela menuju ke dalam kasih karunia. Bahkan ketika tubuhnya melemah, pesan Keller justru menguat. Pemimpin sejati tak hanya dihormati karena kekuatan mereka, tapi karena bagaimana mereka memimpin dari tempat kerapuhan. Di tengah penderitaan, Keller tetap menjadi suara yang menenangkan, menginspirasi, dan membimbing ribuan orang. Pertanyaannya, apa luka pribadi saat ini, Bapak dan Ibu? Apa luka pribadi saat ini, Bapak dan Ibu? Bahwa apakah itu menjadi membawa Bapak dan Ibu sebagai pemimpin? Apakah Bapak dan Ibu membiarkan kasih karunia mengubahnya menjadi sumber empati dan kebijaksanaan yang baru? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa melihat ketika seorang pemimpin bisnis membimbing generasi muda, membantu komunitas lokal, dan memimpin organisasi dengan empati dan integritas. Di bagian ini kita bisa melihat bagaimana tantangan para CEO, yaitu adalah memimpin seperti Keller. Keller tidak hanya membangun gereja, ia membangun model kepemimpinan yang mengalir dalam setiap pemimpin yang memilih untuk memimpin dengan kasih karunia. Hati yang telah diampuni menciptakan budaya perusahaan yang sehat, komunitas yang kuat, dan kota yang dipulihkan. Ia menciptakan pemimpin yang lebih dari sekedar strategis. Pemimpin yang menghadirkan jiwa dalam setiap keputusan. Maka hari ini Bapak dan Ibu, saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu akan memimpin hanya demi hasil,
Atau apakah dan ibu memimpin hanya demi warisan? Apakah bapak dan ibu juga akan menciptakan tim yang sekedar bekerja atau budaya yang menghidupkan? Bapak dan ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kasih karunia adalah kekuatan. Dan mereka yang memimpin dengan hati yang diampuni tidak hanya mengubah organisasi, tapi mereka bisa mengubah dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa melihat bahwa bagaimana Bapak dan Ibu memimpin dengan berani, memimpin dengan rendah hati, pimpinlah dengan kasih karunia. Stay profesional. Amin.